Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nini Komang Marta Wirasari dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai New Start yang akan saya sampaikan untuk siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Depok dengan sasaran siswa-siswi kelas 11. New Start adalah salah satu pola hidup sehat yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah suatu usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatan secara jasmani maupun rohani. Lalu apa itu New Start? New Start terdiri dari 8 langkah yang akan kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Menurut Ellen G. White, udara yang bersih, sinar matahari, pengendalian diri, istirahat, olahraga, diet yang seimbang, penggunaan air, dan percaya pada kuasa ilahi adalah obat yang sebenarnya. Kita akan masuk pada elemen yang pertama, yaitu N, nutrition atau gizi. Tubuh kita dibentuk oleh apa yang kita makan. Itu sebabnya ada istilah you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Inti dari elemen nutrisi adalah makanan harus seimbang dan benar. Biasanya, orang hanya memilih makanan yang disukai saja dan kurang memperhatikan faktor gizi seimbang. Mengapa kita makan? Karena semua sel dibentuk oleh apa yang kita makan. Makanan juga sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Demikian juga dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh kita. Makanan juga dapat memulihkan dan mengganti sel-sel yang rusak yang ada di dalam tubuh kita. Zat-zat apa yang ada di dalam makanan kita? Yang pertama, ada karbohidrat yang disebut sebagai zat tenaga yang menghasilkan tenaga untuk aktivitas kita sehari-hari. Kedua, ada lemak yang juga disebut sebagai zat tenaga yang menghasilkan tenaga sama seperti karbohidrat. Lemak sebagai cadangan energi, tapi yang lebih penting lagi adalah sebagai unsur untuk membangun sel tubuh dan untuk melahirkan vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga ada protein yang berfungsi sebagai zat pembangun dalam pertumbuhan dan perkembangan. Protein digunakan juga untuk membentuk antibodi. Keempat, ada vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai zat pengatur. Mereka mengatur orang-orang tubuh atau organ-organ untuk menjalankan fungsinya secara teratur dan juga untuk pertahanan tubuh. Salah satu problem di zaman sekarang adalah salah konsumsi porsi makanan, seperti minyak berlebih, karbohidrat berlebih, sehingga tidak sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Elemen yang kedua adalah E, exercise atau olahraga. Olahraga teratur juga merupakan salah satu syarat untuk menjaga kesehatan. Apa keuntungan olahraga? Olahraga dapat melancarkan aliran darah sehingga dapat menurunkan hipertensi, menguatkan otot dan tulang sehingga mencegah osteoporosis, mencegah dan mengontrol diabetes, menguatkan fungsi paru-paru, meningkatkan fungsi kekebalan, meningkatkan HDL atau kolesterol baik, sehingga menurunkan resiko penyumbatan pembuluh darah. Bagaimana cara melakukan olahraga? Ingat fit, F untuk frekuensi, kita butuh 3-5 kali dalam seminggu. I untuk intensitas, dengan intensitas yang sedang. T untuk time, cukup 30 menit dalam sehari. Pengukuran beban intensitas dengan menghitung denyut nadi maksimum dapat dirumuskan sebagai berikut. 220 dikurangin umur untuk menghitung denyut nadi maksimum dikurangin 20% dari hasil denyut nadi maksimum. Dalam buku Healthful Living dituliskan bahwa mengabaikan olahraga untuk seluruh tubuh atau suatu bagiannya akan membawa kepada kondisi yang tidak sehat. Ketidakgiatan bagian tubuh akan diikuti dengan penurunan ukuran dan kekuatan otot dan akan mengakibatkan darah untuk mengalir tidak lancar di pembuluh darah.
Kita masuk ke elemen ketiga yaitu W, water atau air. Manusia dapat hidup tanpa makanan dalam beberapa minggu, tetapi dalam beberapa hari manusia akan mati tanpa air karena 70% tubuh manusia adalah air. Air yang masuk ke dalam tubuh manusia harus sama banyaknya dengan air yang keluar dari dalam tubuh. Banyaknya air yang dibutuhkan adalah 50-100 ml per kilogram berat badan. Jadi, ketika seseorang memiliki berat badan 50 kilo, maka 50 kilo dikali 50 mili sama dengan 2500 mili, yang artinya seorang tersebut membutuhkan 2,5 liter dalam satu hari. Selain dari air minum, air juga terkandung dalam buah-buahan dan sayuran. Apa saja kegunaan air? Air berfungsi sebagai alat pengangkut bahan-bahan gizi dan pembuangan bahan-bahan sisa. Air juga berfungsi mengatur suhu tubuh kita. Selain itu, air berfungsi sebagai media kelangsungan metabolisme sel, bahan pelicin untuk penggerakan tubuh, membasmi permukaan selaput lendir, alat-alat tubuh, serta melancarkan pencernaan dalam keadaan sehat maupun sakit. Air jernih adalah satu dari berkat pilihan surga. Air jernih dapat menolong memenuhi kebutuhan sistem tubuh dan membantu menghindari penyakit. Oleh karena itu, ada anjuran yang kita bisa lakukan, yaitu yang pertama, minum minimal 8 gelas per hari. 8 gelas itu minimal. Minum 2 gelas setelah bangun tidur, jangan minum saat makan, minumlah 30 menit setelah makan, minumlah sebelum haus, minumlah air jernih. Air jernih yang baik adalah yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Selanjutnya, elemen yang keempat adalah S, sunshine atau sinar matahari. Waktu yang terbaik untuk mendapatkan sinar matahari adalah setelah pukul 10 hingga 3 sore, dan berjemurlah sekitar 15 menit dalam satu hari. Sinar matahari berguna untuk menghasilkan vitamin D, membunuh kuman dan bakteri, menguatkan tulang, memobilisasi gula darah, menguatkan kekebalan tubuh, dan waktu terbaiknya adalah pukul 10 sampai dengan 3 sore. Menurut buku Healthy Living, sinar matahari adalah satu dari agen alami yang paling menyembuhkan. Olahraga dan penggunaan udara dan sinar matahari yang gratis dan tidak habis-habis dapat memberikan kehidupan dan kekuatan. Selanjutnya ada T, yaitu temperance atau pengendalian diri. Pengendalian diri adalah menghindari segala sesuatu yang membahayakan diri dan menggunakannya dengan bijaksana, hal yang menyehatkan. Pengendalian diri terhadap hal-hal negatif yang disukai dapat menimbulkan ketergantungan, seperti minuman, alkohol, soda, kopi, makanan yang secara berlebihan, rokok, seks, pekerjaan, contohnya seperti gila kerja, olahraga yang berlebih. Otot pun butuh waktu untuk beristirahat. Kita juga perlu mengendalikan watak kita atau emosional kita, dan juga narkoba. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kenapa? Ada apa dengan teh, kopi, rokok, alkohol? Teh dan kopi. Teh memiliki pengaruh untuk membangkitkan saraf, sedangkan kopi dapat melumpuhkan otak. Keduanya sangat berbahaya. Rokok adalah racun yang paling menipu dan berbahaya, memiliki pengaruh yang membangkitkan lalu melumpuhkan sistem saraf tubuh. Rokok lebih berbahaya karena dampaknya adalah sangat lambat dan pada awalnya susah untuk dirasakan. Untuk pengguna alkohol menimbulkan hasrat untuk menjadi jahat. Karakternya berubah menjadi nekat dan keras kepala. Satu-satunya jalan yang aman adalah tidak menyentuh, mencoba, memegang teh, kopi, wine, opium atau narkotika, dan minuman beralkohol. Elemen selanjutnya adalah A, air atau udara. Manusia dapat hidup beberapa minggu tanpa makanan, beberapa hari tanpa air, tetapi tidak dapat hidup tanpa udara.
Kekurangan oksigen dapat menyebabkan aktivitas mental berkurang, pusing, halusinasi, kerusakan sel-sel otak, metabolisme menurun, lelah dan lesu, serta anemia. Pengaruh dari udara yang bersih dan segar adalah untuk menyehatkan peredaran darah ke seluruh sistem tubuh, menyegarkan tubuh, membuat tubuh menjadi kuat dan sehat, dan pada saat yang sama dapat mempengaruhi pikiran, mengambil bagian dalam ketenangan dan ketentraman, serta meningkatkan nafsu makan dan mengubah pencernaan makanan menjadi lebih sempurna. Udara yang bersih dan segar dapat menstimulasi tidur yang nyaman. Kita masuk pada elemen yang ketujuh, yaitu R, rest atau istirahat. Tubuh dan pikiran membutuhkan istirahat untuk memulihkan, memperbarui, dan mengembangkan sel-sel tubuh. Apa pentingnya istirahat? Istirahat berguna untuk memulihkan kesegaran fisik dan mental yang memberikan rasa segar saat pemulihan dan pergantian sel-sel tubuh yang rusak, dan istirahat diperlukan saat produksi berbagai hormon seperti hormon pertumbuhan, kortisol, melatonin, dan hormon-hormon seks. Rekomendasi jam tidur untuk bayi itu di kisaran 18-20 jam per hari. Kemudian untuk balita 10-12 jam per hari, anak dan remaja 9 jam per hari, dan dewasa 7-8 jam per hari. Tidur adalah sahabat otak dan tubuh kita. Saat tidur, otak membersihkan diri dari amiloid. Amiloid adalah zat yang dapat membentuk plak di otak. Alam akan mengembalikan semangat dan kekuatannya pada jam tidur, jika hukumnya tidak dilanggar. Kita masuk pada elemen yang terakhir, yaitu T, trust in God atau percaya pada Tuhan. Elemen ke-8 ini yang menjadi elemen terakhir adalah elemen terpenting. Stres dan depresi sangat mempengaruhi kondisi tubuh secara fisik. Di antaranya adalah sulit tidur, asam lambung meningkat, metabolisme terganggu. Dan salah satu metode untuk mengatasi stres adalah dengan berdoa. Selain untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, doa juga dapat membantu kita untuk fokus dalam memanjatkan doa-doa kita. Biasanya, setelah kita berdoa, pikiran akan menjadi lebih tenang dan jernih. Doa juga membantu kita untuk selalu berpikir positif, gembira, dan juga bersyukur. Dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai New Start. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan, tubuh, jiwa, dan juga rohani kita. Terima kasih.